Selain menyediakan alternatif pekerjaan, pemerintah desa juga mengalokasikan beberapa kebijakan lain. Tentu saja dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung selama masa pandemi. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah adanya jaminan kesehatan desa. Pemerintah desa mengembangkan fasilitas klinik desa dan juga pos kesehatan desa yang dikelola sendiri, mulai dari gedung, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan lain sebagainya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya kesehatan yang harus dikeluarkan masyarakat Desa Tembok yang terdampak selama pandemi. Kebijakan lainnya adalah pihak desa menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat Desa Tembok yang berpotensi atau terancam putus sekolah. Nah, beberapa warga yang pulang kampung dari rantau, beberapa anaknya juga sudah diputuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Nah, jadi hal-hal fundamental seperti ini yang membuat kita untuk tidak hanya memikirkan bagaimana mereka bisa produktif dan bekerja, tetapi juga ada sisi-sisi lain yang memang harus kita cover atau garansi untuk mengurangi beban, baik beban ekonomi maupun beban psikologis mereka selama pandemi ini. Jadi kami juga dapat sebuah proyek namanya Kebun Bibit Desa yang difasilitasi oleh BPSKL. Jadi warga kita berdayakan untuk membuat bibit yang kita tentukan sendiri mau buat bibit apa, jenis ataupun jumlahnya. Nah, kemudian warga yang bekerja juga bisa selain diberdayakan, selain mengisi waktu agar mereka tetap produktif, mereka juga kita upah secara harian. Segala proses yang dilalui oleh Bapak Dewa Komangyudi bersama seluruh warga Desa Tembok selama 1 tahun terakhir ini berhasil memberi dampak yang signifikan bagi warga yang terdampak selama masa pandemi. Saya kerja dulu di hotel selama 1 tahun karena situasi sekarang, situasi corona, saya berhenti kerja dari Kuta, terus saya pulang kampung. Saya lihat di sini sudah mulai ada perkebunan, terus saya bergabung sini kerja dari bulan Juli ya. Kerja di sini dapat ada pengalaman juga, dapat sejenis pelajaran untuk bertani dan juga tahulah jenis-jenis tanaman, cara melihara tanaman, ngasih pupuknya berapa, ngasih debit air berapa. Pekerjaannya dulu supir taksi di Denpasar. Sekarang karena keadaan COVID ya kita balik ke kampung lagi. Sebab untuk tinggal di kota juga tidak mampu untuk biaya kos, makan, segalanya lah. Untuk ke sini bergabung, kebetulan saya punya Pak Mekel ya, Pak Dewa Mekel Komangyudi, dia yang memberikan solusi daripada bengong, nggak ada kerja. Lebih baik ya diajak konsultasi masalah pertanian, terus saya ikuti arahan dia. Dan sampai sekarang saya juga ikut ya, sedikit tidaknya untuk kebutuhan ya di dapur misalnya cukuplah sementara. Bapak Dewa Komangyudi bersama jajaran pemerintah Desa Tembok berkomitmen akan tetap melanjutkan program padat karya tunai ini di tahun 2021. Tentu saja dengan model yang lebih komprehensif dan juga dengan berbagai inovasi-inovasi, sehingga warga yang terdampak dan belum bisa bekerja sebagaimana mestinya tetap bisa bekerja entah itu di pertanian ataupun bidang lainnya. Apa yang kita lakukan tentu tidak bisa memenuhi harapan seluruh warga masyarakat. Jadi kita pun tidak mampu mengcover 100% kebutuhan atau mengcover 100% masalah-masalah yang timbul selama pandemi ini. Tetapi harapannya ada upaya yang bisa kita lakukan bersama di tengah segala keterbatasan ini. Nah, tentu upaya-upaya yang terbatas yang tidak mampu kami jangkau, yang tidak mampu kami lakukan untuk membuatnya paripurna misalnya, bisa dilengkapi oleh stakeholder terkait, pemerintah supradesa misalnya, pemerintah kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat. Sehingga
perspektif, visi dan kebijakan kita dalam menangani pandemi ini bisa seirama. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sampai dengan desa sebagai level pemerintah terbawah bisa satu visi dan strategi dalam menghadapi ini. Misalnya desa yang memiliki kelimpahan sumber daya kelapa yang sabutnya tidak dimanfaatkan, dibangun sebuah industri, artinya industri yang yang mengolah sabut tadi untuk dipakai coco fiber, misalnya coco peat dan lain sebagainya, yang tentu secara demand atau permintaan pasar itu masih besar peluangnya. Yang kedua, potensi tadi memang kita miliki di desa. Nah, cuman bagaimana mengawinkan potensi yang ada yang selama ini kita abaikan karena satu sektor yang memberikan jaminan masa depan yang lebih baik, itu bisa kita kerjakan kembali. Nah, tentu visi, strategi ataupun langkah-langkah untuk memanage situasi ini yang harus kita samakan. Jadi intinya ketika kita tidak hanya bisa berbicara bahwa pariwisata telah menjadi satu-satunya sektor yang telah men-trigger kita atau mendrive kita, bahwa tourism lah satu-satunya sektor yang paling berpeluang untuk bisa menjamin kita sejahtera. Nah, tentu wacana-wacana semacam ini saya harap bisa dijawab sekarang, jadi pada saat pandemi seperti ini, oleh kita bersama. Jadi tidak hanya masyarakat dan pemerintah desa, tapi seluruh stakeholder terkait, sehingga hal-hal yang selama ini menjadi wacana bisa kita eksekusi. Ini sekaligus bisa menjadi momentum untuk menjawab ketimpangan atau keresahan-keresahan tadi, bahwa sektor pertanian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini sempat di framing bahwa menjadi sektor yang dianaktirikan, itu bisa kita gerakkan kembali. Saya rasa tidak ada persoalan sepanjang catatannya adalah visi dan misinya kita sama. Jadi bukan ada yang ke selatan, kemudian sebaliknya stakeholder atau pemerintah lain ada yang ke barat dan lain sebagainya. Jadi visinya yang harus kita samakan. Yang kedua, kita bisa berikan garansi bahwa ada sektor lain yang bisa kita lakukan selain untuk bisa bertahan, juga menjamin kualitas hidup bisa lebih baik selain sektor pariwisata. Nah, tentu ruang-ruang tadi tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, bukan dalam artian masyarakat manja atau tidak mau berusaha, tetapi memang harus dijawab ruang-ruang kosong yang tidak mampu diselesaikan oleh masyarakat tadi sebagai persoalan yang memang harus dijawab dalam bentuk kebijakan pemerintah atau budgeting policy dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Bapak Dewa Komayudi ingin membuktikan jika Bali bisa tetap berkembang di luar sektor pariwisata yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi di Bali. Salah satunya yaitu di sektor pertanian. Upaya ini membutuhkan sebuah kebijakan yang berkelanjutan dari segenap stakeholder untuk menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang mendukung dunia pertanian. Jika tidak, ketika pariwisata kembali pulih, pertanian akan kembali ditinggalkan. Dan segala visi besar untuk mengembalikan kejayaan pertanian di Bali akan menjadi sia-sia belaka. Nah, pandemi bisa kita manfaatkan sebagai momentum untuk merawat kembali apa yang kita abaikan, untuk memaksimalkan lagi apa yang kita miliki sebagai sebuah potensi yang sebelum pandemi ini kita anggap sebagai sesuatu yang kurang menjanjikan. Kira-kira demikian.